الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. بسم الله الرحمن الرحيم. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Ikhwani fid din wa akhwati fillah. A'azzani wa azzakumullah jami'an wa ra'akum. Kita lanjutkan bacaan kita terhadap syarah kitab At-Tauhid yang disyarah oleh Asy-Syaikh Abdul Aziz Ibnu Abdullah Ibnu Baz rahmatullahi alaih. Yang mana sekarang kita akan masuki bab yang baru. Qala al-Imam al-Mujaddid Asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab rahmatullahi alaih. Babud du'a ila syahadati an la ilaha illallah. Bab menyeru, mendakwahkan kepada persaksian la ilaha illallah. Yaitu bab yang mengajak untuk mendakwahkan tauhid. Karena la ilaha illallah dikenal dengan kalimatut tauhid. Dikenal juga dengan kalimatul ikhlas. Dikenal juga dengan kalimatut taqwa. Dikenal juga dengan al-urwatul wuthqa. Jadi penamaan kalimat la ilaha illallah ada beberapa penamaan, yaitu kalimatut tauhid, kalimatul ikhlas, kalimatut taqwa, kemudian dikenal juga pula dengan al-urwatul wuthqa, tali Allah Ta'ala yang sangat kuat. Na'am, barakallahu fikum. Kita lanjutkan. Wa qaulullahi ta'ala, dan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, qul hadhihi sabili ad'u ila Allahi ala basiratin, al-ayah. Katakanlah, ini adalah jalanku yang aku menyeru kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di atas basirah, di atas ilm, di atas huda wan nur, di atas cahaya dan petunjuk, yaitu menyeru kepada tauhid, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, tidak menduakan di dalam beribadah, tidak pula mensekutukan dengan yang lainnya, namun memurnikan semua peribadatan itu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala semata. Kemudian berikutnya, wa an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Ibnu Abbas, Abdullah Ibnu Abbas, sahabiyun jalil, Abul Abbas. Abul Abbas, Abdullah Ibnu Abbas, sahabiyun jalil. Beliau adalah sahabat yang mulia. Beliau dikenal dengan ahlu tafsirnya para sahabat. Turjumanul Quran, penerjemahnya Al-Quran, maksudnya adalah penafsir Al-Quran yang paling ahli dari kalangan para sahabat. Beliau ini, itu Al-Imam Abdullah Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Di antaranya karena doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga takdir Allah Subhanahu wa taala, yaitu sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, pahamkanlah Abdullah bin Abbas dalam masalah agama dan ajarkanlah padanya ilmu ta'wil. Ta'wil di sini maksudnya adalah apa? At-tafsir. Beliau digelari dengan mufassirus sahabah, ahlu tafsirnya para sahabat. Usia beliau belum tua, usianya masih muda, kurang lebihnya sekitar 15 tahun. Masya Allah saat itu. Dan beliau sudah menjadi ulama us-sahabah. Bayangkan. Jadi orang yang berilmu itu tetap berilmu dan akan dijunjung tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan akan mendapatkan derajat yang mulia walaupun usianya masih muda. Jadi jangan sampai mengandalkan kalau yang membawa ilmu itu adalah anak muda kemudian yang tua tidak menerima. Ini sangat keliru. Karena apa? Al-alimu alimun wa in kana sigharan fi sin. Yang namanya orang alim itu tetap orang alim, tetap dikatakan alim, berilmu walaupun dia termasuk dari kalangan anak-anak kecil dari si umurnya. Wal jahilu jahilun wa in kana kibaran fi sin. Yang namanya bodoh itu tetap bodoh walaupun dia termasuk orang-orang yang besar atau yang tua umurnya. Na'am, barakallahu fikum. Dan tentunya sahabi yang jalil Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu memiliki kemuliaan yang sangat mulia, sangat besar. Beliau digelari dengan apa tadi? Mufassirus sahabah, ahlu tafsirnya para sahabat. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
lama ba'atha Mu'adzan ila al-Yaman qala lahu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala mengutus Mu'adz bin Jabal berdakwah ke negeri Yaman, Rasulullah mengatakan kepadanya, innaka ta'ti qauman min ahli kitab falyakun awwala ma tad'uuhum ila syahad alla ilaha illallah. Ini kalau tidak salah, nah barakallahu fikum, beberapa riwayat berbeda-beda. Ada riwayat yang lain, awala ma tad'uuhum ilaih syahadatu alla ilaha illallah. Nah, jadi pertama kali yang didakwahkan kepada mereka itu kepadanya adalah apa? Adalah syahadah alla ilaha illallah. Naam. Wa fi riwayah, dalam riwayat yang lain, illa an yuwahhidullah. Maksudnya apa? Sesungguhnya engkau wahai Mu'adz akan mendatangi sekelompok kaum dari kalangan ahlu kitab. Ahlu kitab ma'ruf, al-Yahud Nasara. Maka hendaknya pertama kali yang engkau dakwahkan kepada mereka adalah mendakwahkan kepada la ilaha illallah, dakwah tauhid. Karena rukun Islam yang 5, pondasi yang 5 pokok dalam agama Islam ini. Pertama apa? Pertama tauhid, syahadatain, asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Naam. Kemudian setelahnya apa? Setelahnya baru salat, zakat, puasa, haji bagi yang mampu. Jadi pertama kali adalah tauhid yang paling ditekankan. Karena sebagai barometer atau ukuran diterimanya sebuah amalan ataukah tidak. Walaupun dia salat sebagaimana salatnya Rasulullah, zakat sesuai dengan syariat, puasa juga full 1 bulan penuh, haji juga barakallahu fikum, tapi kalau enggak memiliki tauhid sama saja, enggak diterima. Allahul musta'an. Perhatikan di sini pesan Rasulullah yang disampaikan kepada Mu'adz bin Jabal. Ketika beliau hendak berdakwah ke negeri Yaman, Rasulullah berpesan kepada Mu'adz bin Jabal, "Ya Mu'adz, innaka sata'ti qauman min ahli kitab." Wahai Mu'adz, sesungguhnya engkau akan mendatangi sekelompok kaum dari kalangan ahli kitab, yaitu al-Yahud wan Nasara. Falyakun awwala ma tad'uuhum ila syahadati la ilaha illallah. Maka hendaknya yang pertama kali kau jadikan untuk mendakwahi mereka, engkau dakwah kepada mereka ada dakwah kepada la ilaha illallah, la ma'budu bihaqqin illallah. Tidak ada sembahan yang berhak untuk sembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berikutnya, wa fi riwayatin, dalam riwayat yang lain, ila an yuwahhidullah. Itu mendakwakan agar mereka mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, mengesahkan, menunggalkan Allah Taala dalam beribadah. Tauhid di sini tentunya sudah mafhum, sudah ma'ruf, tidak asing lagi di telinga kita, tauhid yang inti, yaitu tauhid al-uluhiyah. Naam. Karena sudah kita lewati bersama, tauhid terbagi menjadi 3. Tauhid al-uluhiyah, tauhid ar-rububiyah, tauhid al-asma' wa sifat. Tauhid ar-rububiyah dan asma' wa sifat itu mengharuskan tauhid yang inti, yaitu tauhid al-uluhiyah. Naam. Fa in hum ata'uka lidzalik fa'alimhum anna Allah aftarada 'alaihim 5 salawatin fi kulli yaumin wa lailah. Kemudian berikutnya, jika mereka mentaatimu terhadap dakwah tauhid tersebut, maka ajarkanlah kepada mereka setelahnya bahwasanya Allah Taala telah mewajibkan atas mereka salat 5 waktu fi kulli yaumin wa lailah, pada setiap sehari semalam 5 waktu. Nah, barakallahu fikum 17 rakaat. Nah, barakallahu fikum. Fa inhum ata'uka lidzalik, kemudian jika mereka mentaatimu terhadap dakwah yang berikutnya, yaitu mengajak salat, fa'alimhum annallaha aftarada 'alaihim shadaqatan tu'khadhu min aghniyaihim wa turaddu 'ala fuqara'ihim. Kabarkan, ajarkanlah kepada mereka berikutnya bahwasanya Allah Taala telah mewajibkan atas mereka sedekah. Ya, sedekah di sini maksudnya adalah bisa dikatakan zakat juga, masuk dalamnya zakat. Zakat yang wajib. Tu'khadhu min aghniyaihim, yang diambil dari orang-orang kaya mereka. Futuraddu 'ala fuqara'ihim, kemudian diserahkan kepada orang-orang fakirnya mereka. Fa inhum ata'uka lidzalik, maka jika mereka mentaatimu dalam dakwah tersebut, maksudnya mereka mau membayar zakat yang wajib tadi, fa iyyaka wa qara'ima amwalihim, maka hati-hatilah engkau, jauhilah harta-harta pilihan mereka. Qara'ima amwalihim, maksudnya harta yang paling bagus yang mereka miliki.
Nah, maksud jangan asal ambil atau jangan tergiur kemudian mengambil harta mereka. Nah, barakallahu fikum. Cukup yang sesuai dengan syariat, batasannya. Nah, barakallahu fikum, berapa kadarnya atau yang semisalnya. Intinya jangan maksa mereka mengambil harta-harta yang mewah milik mereka. Intinya mereka sudah mau mengeluarkan kewajiban zakat yang wajib tadi, maka jangan mengambil harta yang mewah milik mereka. Nah, barakallahu fikum. Kita lihat berikutnya, wattaqi da'watal madlum. Hati-hati kamu, berhati-hatilah dengan doanya orang yang terzalimi. Fa innahu laisa bainaha wa bainallahi hijabun akhrajah. Karena tidak ada antara doa yang terzalimi tersebut, antara doa yang terzalimi dengan Allah Subhanahu wa taala penghalang. Maksudnya enggak ada penghalang. Bisa jadi doa yang terzalimi tadi itu dikabulkan oleh Allah taala seketika. Ketika orang merasa terzalimi kemudian dia berdoa, hati-hati. Jangan sampai kita terkena doanya orang yang terzalimi. Karena kezaliman termasuk perkara yang diharamkan. Baik dalam Al-Qur'an maupun dalam As-Sunnah. Allah telah berfirman, "Wala yadlimu rabbuka ahada." Dan Rabbmu tidak akan menzalimi seorang pun. Nah, kemudian juga wa ma rabbuka bidzallami lil 'abid, dan tidaklah Rabbmu menzalimi para hamba. Kemudian juga dalam hadis qudsi, hadis Abi Dzar Jundub bin Junadah riwayat Muslim, "Ya ibadi inni haramtu dzulma 'ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tadzalamu." Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya aku telah mengharamkan kezaliman terhadap diriku dan aku jadikan bahwasannya kezaliman tersebut haram di antara kalian, maka jangan kalian saling menzalimi. Hati-hati. Menzalimi saudara kita, menzalimi diri kita sendiri, menzalimi Allah Subhanahu wa taala dengan berbuat kesyirikan. Hati-hati. Datang dalam hadis yang lain yang sahih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Fattaqudz dzulma, fa inna dzulma dzulumatun yaumil qiyamah, wattaqus syuhha, fa inna syuhha ahlaka man kana qablakum." Hati-hati kalian dengan kezaliman. Karena sesungguhnya kezaliman itu adalah kegelapan kelak di hari kiamat. Kegelapan, barakallahu fikum, hati-hati. Jangan suka nyakitin orang lain. Jangan suka mengambil harta orang lain. Jangan suka menipu orang lain. Ucapkanlah ucapan yang jujur. Menjadi orang yang dermawan. Menjadi orang yang bisa memberi kalau seandainya punya kelebihan harta. Jangan menjadi pengemis, suka minta-minta. Baik minta-minta yang atas nama dakwah, atau minta-minta atas nama pribadi, atau minta-minta dengan kertas. Nah, barakallahu fikum, tinta hitam di atas kertas putih. Nah, dengan proposal, penggalangan dana, kota infak atau yang semisalnya, hindari, barakallahu fikum. Naam. Kita semuanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan dalil Al-Qur'an dan As-Sunnah. Nah, kemudian Rasulullah mengatakan wattaqus syuhha, dan hati-hati kamu dengan sifat pelit, kekikiran. Karena sesungguhnya pelit tersebut yang membinasakan orang-orang sebelum kalian. Nah, karena kezaliman, barakallahu fikum, membawa mereka untuk berani mengalirkan darahnya kaum muslimin dan juga berani untuk melanggar perkara-perkara yang telah haramkan. Termasuk bentuk kezaliman yang kita saksikan di zaman kita sekarang ini. Di antaranya adalah merusak fasilitas-fasilitas umum. Merusak fasilitas umum, kepentingan umum, mungkin merusak beberapa fasilitas yang dibikin oleh pemerintah, mungkin listrik mereka putus atau yang lainnya. Nah, membuat keonaran di tengah jalan, atau yang dinamakan dengan demonstrasi. Kata mereka menyampaikan aspirasi rakyat, menyampaikan keluhan rakyat, itu semuanya bukanlah solusi namun polusi, kotoran yang perlu kita hindarkan, barakallahu fikum. Allahu musta'an. Ikhwan fi din, azza wa jazakumullah. Jadi kezaliman perkara yang sangat berbahaya. Allah Ta'ala tidak akan melalaikan perbuatan orang-orang yang zalim. Wala tahsabannallaha ghafilan amma ya'maludz zalimun. Jangan engkau mengira Allah Ta'ala itu lalai dari apa yang dilakukan oleh orang-orang yang zalim. Enggak akan lalai. Nah, barakallahu fikum. Karena Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam Al-Qur'an Al-Karim, "Wa kadzalika akhdhu rabbika idza akhadhal qura wa hiya zalimah, inna akhdahu alimun syadid." Dan seperti itulah ketika Allah Ta'ala menghukum. Nah, hukuman Allah Subhanahu wa taala seperti itulah hukuman Allah Ta'ala. Ketika Allah Ta'ala menghukum, memberikan bencana, hukuman kepada
suatu kaum atau kampung yang karena berbuat kezaliman di dalamnya. Kemudian apa? Sesungguhnya adabnya Allah Ta'ala itu sangat pedih. Na'am barakallahu fikum. Kemudian juga Allah Ta'ala berfirman dalam ayat yang lainnya, wa tilkal qura ahlaknahum lamma zalamu, dan kampung-kampung yang tersebut Allah Ta'ala atau kami binasakan mereka tatkala mereka berbuat kezaliman. Naam. Wa ja'alna limahlikihim mau'ida. Dan sudah kami jadikan waktu-waktu saat-saatnya untuk membinasakan mereka, kata Allah Subhanahu wa taala. Na'am barakallahu fikum. Ikhwani fi din, azzani wa jazakumullah wa akhwati fillah. Ini sekedar nasihat serta penjabaran penjelasan sedikit mengenai bab ad-du'a ila syahadati alla ilallah. Bab menyeru, mendakwakan kalimat tauhid, yaitu kalimat la ilaha illallah, yang sudah kita sebutkan berkali-kali. Terkandung di dalam kalimat la ilaha illallah, di samping maknanya adalah makna yang sangat mulia, yaitu la ma'budu bihaqqin illallah, ada dua rukun, an-nafyu wal isbat. An-nafyu wal isbat. Dan ada berapa syarat? Syaratnya ada 8. Insyaallah antum semuanya sudah menghafalnya. Yang hafal ya, kalau yang belum hafal, ya insyaallah semoga menghafalnya. Pantun atau puisi, enggak harus dengan pantun, enggak harus dengan puisi, yang penting hafal. 8 syarat la ilaha illallah: ilmun, yaqinun, wa ikhlasun, wa sidquka mahabbatin, wa qiyadin, wal qabulillaha, wa zida thaminuha al-kufranu minka bima siwal ilahi minal awsani qad ulliha. 8 syarat tersebut terkandung dalam kalimat la ilaha illallah, kalimat yang sangat mulia. Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang akhir ucapannya ketika hendak meninggal dunia, dia menutup akhir kalamnya dengan la ilaha illallah, niscaya dia akan masuk surga. Nasallahu azza wa jalla bimannihi wa karamih an yuwaffiqana wa iyyakum lima yuhibbuhu Allah wa yardah, wa an yujannibana 'anil fitan ma dhahara minha wa ma batan, innahu waliyyu dzalika wal qadiru 'alaih. Cukup sekian dulu yang saya sampaikan, semoga bermanfaat bagi kita semuanya, dan insyaallah taala yang berikutnya kita tunda pada pertemuan yang akan datang biidznillah subhanahu wa taala. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.